محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أموره محدثاتها وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah tabaraka wa taala dimasukin atas nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah. Nikmat kita masih dipilih oleh Allah tabaraka wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah pada hari ini, nikmat yang besar. Memulai aktivitas hidup kita dengan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan segenap amal ibadah kita menjadi amal saleh, amal yang makbulah, amal yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita masih akan menyelesaikan kajian sifatnya tematik itu tentang istiqomah. Ya, kemarin telah kita bahas beberapa ayat Al-Qur'anul Karim tentang istiqomah. Dan sekarang kita masuk kepada ayat yang ketiga kalau tidak salah ya dari istiqomah ini yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Yaitu surat Hud surat yang ke-11 ayat 112. Kemarin telah kita bahas tentang istiqomah juga. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf. Ya, Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 13-14 telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya kalau tidak salah ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, mengatakan Rabbuna Allah, tsumma istaqamu, istiqomah, menetapkan hati, menguatkan hatinya di atas ucapan tersebut, maka orang-orang yang seperti itu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Enggak perlu khawatir mereka, enggak perlu takut mereka perlu bersedih hati. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang disiapkan oleh Allah tabaraka wa taala surga, ahlus surga yang kekal di dalam surga tersebut selama-lamanya, jazaan. Itulah balasan dari istiqomahnya dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala dan istiqomahnya dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah azza wa jalla. Itulah jaza, balasan dari Allah tabaraka wa taala bima kanu ya'malun, dan apa yang mereka amalkan. Ya, yang kita lihat di sini apa yang mereka amalkan, bukan bima kanu ta'malun, bukan apa yang mereka tahu, apa yang mereka ilmui, tapi apa yang mereka amalkan. Amal itulah yang membuat kita masuk surga karena istiqomahnya kita. Nah, salah seorang Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika membaca ayat tersebut, beliau berhenti. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Berhenti sebentar. Baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ini doa yang diucapkan Imam Hasan Al-Basri ketika membaca ayat tersebut. Ini ketika sholat sunnah, sholat wajib nggak boleh. Sholat wajib nggak boleh menambah-nambah. Ya, banyak orang sekarang karena menambah-nambah sholat wajib. Apa salah satu ditambahin oleh mereka?
Amin. Rabbighfirli, amin. Itu nggak boleh seperti itu, nggak boleh sama sekali. Itu menambah-nambah apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau itu sholat. Maka nggak boleh nambah-nambah. Walaupun bau, walaupun bagus itu, tapi nggak ada syariatnya, nggak ada tuntunannya. Nggak ada contohnya Rasulullah SAW. Nah demikian pada doa-doa seperti ini. Rasulullah membaca doa ini ketika sholat sunnah, qiyamul lail. Nah ini berhenti sebentar baru membaca. Allahumma Rabbuna, Allahumma anta Rabbuna, warzuqna istiqamah. Ya Allah engkau Rabb kami dan kuatkanlah, berikanlah kami untuk istiqamah. Ini sekelas Imam Hasan al-Basri. Kemudian juga kemarin telah kita bahas ya tentang bagaimana ya seorang sahabat Rasulullah SAW tentang istiqomah juga, yaitu ayat berkenan ayat tadi itu ayat yang Al-Ahqaf ini, kali ini berkenan dengan orang-orang ahlu kitab ayat sebelumnya. Ya, nah dalam Sahih Bukhari katakan bahwa yang dimaksud orang yang tadi itu, yang Allah katakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang dimaksud itu adalah salah orang ahlu kitab. Dan dia itu termasuk ulamanya Bani Israel. Itu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam ini sebelumnya dia mengenalkan sifat-sifat Rasulullah SAW, mengenal karakternya, sifat fisiknya. Karena diterangkan dalam kitab mereka, dalam Taurat dan Injil. Dan salah seorang yang ulama yang memahami tentang Taurat dan Injil adalah Abdullah bin Salam ini. Begitu melihat Rasulullah SAW ke Madinah, datang ke Madinah, dia melihat, ya karena banyak orang melihat bahwa karakter sifatnya dan ciri-ciri fisiknya pun diketahui oleh dia. Dan dia pun berdialog dengan Rasulullah SAW. Dan pertanyaan dia itu pertanyaan yang nggak mungkin dijawab oleh manusia biasa. Yang mungkin menjawab itu hanya Nabi dan Rasul. Panjang dialognya ini. Sehingga dia begitu mengenal, begitu menjawab apa yang disampaikan oleh dia langsung masuk Islam. Abdullah bin Salam ini. Bersyahadat pada Rasulullah SAW. Nah ketika dia bersyahadat itu, orang-orang Nasrani, orang Yahudi belum mengetahui tentang keislamannya dia ini. Abdullah bin Salam ini. Ya begitu ada masalah di tengah-tengah orang Yahudi tentang orang yang berzina, apa dihukum had, karena mereka yang berzina itu orang-orang yang termasuk orang terpandang di antara mereka. Mereka nggak menegakkan hukum. Datang para Rasulullah SAW untuk menegakkan hukum. Bawa Tauratnya itu. Rasulullah SAW nggak bisa membaca Taurat tersebut, ya, dan mereka menutup tentang ayat yang tentang had itu. Maka muncullah Abdullah bin Salam tentang menghukum, tentang membaca Taurat dan menyuruh orang Yahudi mengangkat tangannya. Begitu diangkat tangannya, ini ayat menjelaskan tentang had. Masalah hukum had kepada orang yang berzina. Jadi orang Yahudi seperti gitulah mereka. Nah, diterangkan dalam Sahih Bukhari an Amir ibn Sa'id an abihi Qatadah radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن السلام قال وفيه نزلت هذه الآية شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. Ini ayat sebelumnya, ayat ke-10, 11 dan 12-nya tentang Bani Israel. Diterangkan Rasulullah SAW dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul berkata, la yaqul li ahadihim yamshi, ada seorang yang berjalan di bumi. Berjalan di bumi, di permukaan bumi dia berjalan. Innahu min ahlil jannah, dia termasuk ahlul surga. Subhanallah.
fisiknya di dunia, tapi dia dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan, illa kecuali seorang hamba Allah tabaraka wa ta'ala itu Abdullah bin Salam. Jadi memang ada orang-orang Yahudi zaman Rasulullah SAW yang masuk Islam, ada. Terutama mereka-mereka yang paham tentang Alkitab, paham tentang Taurat, paham tentang Injil mereka itu. Karena paham seperti itu, dia ketahui sifat dan karakter bahwa akan muncul, akan datang Nabi selaku nanti itu, maka dia pun melihat karakter dan sifatnya, maka dia langsung masuk Islam Abdullah bin Salam ini. Jadi dua pahala dapat dia. Pahala dia tadi itu istiqomah menegakkan hukum-hukum dalam Taurat. Yang kedua, dia begitu mendengar Rasulullah SAW ada Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kriteria-kriteria itu ada dalam Taurat, maka mereka langsung masuk Islam. Subhanallah. Ini kita lihat bagaimana orang-orang yang ya sekarang juga masih banyak juga sekarang kan ya peneliti-peneliti dari orang-orang kafir, orang-orang orientalis, orang-orang yang nggak mengenal Islam, ada masalah, mereka bingung menyelesaikan masalah tersebut. Lari kepada saudaranya yang Islam, baru dia masuknya. Banyak yang seperti gini, ilmuwan-ilmuwan yang pada akhirnya dia masuk Islam, banyak, nggak sedikit. Di zaman Rasulullah pun ada yang seperti ini, bukan mereka hanya mempelajari Alkitab dan membandingkan dengan kriteria yang ada pada Rasulullah SAW dan dialog mereka, langsung mereka masuk Islam. Dan ini satu Abdullah bin Salam yang berjalan di bumi, tapi dia menjadi ahlul jannah, ahlul surga. Ya, fala rafi'a ranzal, dan turunnya ayat tersebut berkenaan dengan dia. Ya, syahidun min bani Israel, min bani Israel. Dia bersaksi dan persaksian Bani Israel yang mereka tentang mempersaksikan dirinya, keislamannya ketika melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istiqomah dalam itu sampai dia meninggal pun, wafat pun dalam keadaan Islam. Abdullah bin Salam ini istiqomah di situ. Subhanallah ya. Nah, itu aja sudah selesai kita bahas. Sekarang masuk ke selanjutnya, surat Hud, surat ke-11 ayat 112. Tolong dilihat kembali, coba mungkin ada kesalahan atau bisa dikoreksi nanti kalau ada salah. Surat Hud, surat ke-11 ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Benar ya? Yang dapat yang ada HP-nya atau bawa mushafnya. Benar? Nggak dicek, sudah. Ya, fastaqim maka istiqomahlah engkau hai Muhammad SAW. Kama umirta, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Ini perintah Allah tabaraka wa Rasulullah SAW untuk istiqomah. Perintah Allah tabaraka wa ta'ala kepada Rasulullah SAW untuk istiqomah. Kama umirta, ya, kama aku perintahkan kepadamu, mantaba, dan orang-orang yang taubat bersamamu. Subhanallah. Arti umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari zaman ke zaman, dari mulai Rasulullah SAW, sahabat-sahabatnya, tabi'at batuin sampai kepada kita sekarang ini, diperintahkan untuk istiqomah, menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Allah mengatakan wala tadghaw, jangan kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Subhanallah. Jadi kita mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang kita menambah-nambah syariat agama ini, rusak agama ini kalau kita nambah-nambah. Nggak cocok, nggak sesuai, oh ini bagus. Alasan sama begitu mereka, alasan mereka. Ini kan bagus, ini kan ibadah. Ibadah itu ada syariatnya. Ibadah itu ada contohnya. Bukan semua gue itu ibadah. Tapi ada contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Percuma Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Kalau kita nggak mengikutinya, uswah terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesungguhnya Rasulullah itu hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakara Allah katsira. Rasulullah SAW itu orang yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling sempurna amal ibadahnya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu enggak contohkan.
Maka jangan berlebih-lebihan dalam masalah agama. Cukupkan diri kita dengan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh bagi kita semua. Ya, uswah al-hasanah, uswah yang terbaik itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kau perbuat, melihat, menyaksikan apa yang kita perbuat. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, Allah melihatnya, Allah menyaksikannya, Allah mendengarnya, dan Allah mencatatnya. Malaikat mencatat semua amal ibadah yang kita lakukan. Sampai apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma yalfidhu min qawlin illa ladai raqibun atid. Tidak satu ucapan yang keluar dari lisan kita ini, ucapan baik ke dia, apa zikir ke dia, baca Al-Qur'an ke dia, atau berdakwah ke dia, ucapan baik yang keluar dari lisan kita atau ucapan buruk, semuanya ada raqibun atid. Ada pencatatnya yang menulisnya. Semua tindak tanduk perbuatan yang kita lakukan. Sampai ucapan pun tertulis. Apalagi amal-amal anggota badan kita. Melangkah kaki kita, tangan kita, semuanya. Makanya Allah katakan di sini, "Innahu bima ta'maluna basir." Allah mengetahui apa yang kau lakukan, melihatnya, menyaksikan apa perbuatan yang kau lakukan tersebut. Maka kita gak bisa mengelak sama sekali. Gak bisa kita menghindari dari apa yang report dalam tulisan, yang dalam kitab yang kita akan terima nanti pada yaumil akhir. Pada hari kiamat nanti kita hisab, kita menerima kitab apa? Catatan amal perbuatan kita. Yang Allah katakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Sebesar zarah itu ada tulisannya, ada reportnya, dan sekecil sebesar zarah pun keburukan ada juga reportnya. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman saqulat mawazinu fa ulaika muradiyah. Bahwa siapa yang kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, radiyah. Dia akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man khaffat mawazinu, barang siapa yang berat dengan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, faumuhawiyah, dan mereka mendapatkan neraka hawa naudzubillah. Jadi semua kita kan teripot semuanya. Jadi jangan kita anggap remeh, jangan kita menganggap enak-enak aja gitu. Bermaksiat seenak yang kita, berbicara segala macam seenaknya kita, itu hati-hati, semua teripot semuanya, semua tertulis semua. Enggak ada sama sekali yang terlepaskan dari tulisan yang tertulis oleh mereka tersebut, dan kita akan menerima amal catatan yang kita lakukan selama di dunia. Ya, setelah tamyiz, bagi laki-laki yang sudah mimpi basah dan tumbuh rambut pada tempat-tempat tertentu, mereka bawa argo dosa dan pahala mulai jalan itu. Terus sampai kapan? Sampai mati. Makanya Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta yataqal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai hari keyakinan, sampai hari kematian menjemputmu, baru berhenti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama masih hidup tetap harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baru berhenti kita ketika kita wafat. Akan berhenti semuanya. Nah, ayat ini ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir, juga yang lainnya mengatakan bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun hiya ashaddu alaihi min hadhil ayah. Walidzalik qala syabbahatni Hud wa akhwanuha." Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anha, bahwa tidak ada ayat yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling asyad, yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya asyaddu alaih, yang paling berat yang dirasakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hadhil ayah, itu ayat ini. Surat Hud ayat yang ke-112 tadi itu. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, yang bertobat bersamamu, yang mengikutimu. Wala tadghaw, jangan berlebihan dalam masalah beragama, innahu bima ta'maluna basir. Ayat inilah yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sampai beliau mengatakan syabbahatni Hud, yang telah dilakukan pertama kali tentang Hud, bagaimana istiqomah Nabi Hud alaihissalam dan sahabat-sahabatnya dan saudara-saudaranya. Hud ini termasuk ya yang paling sabar, yang istiqomah di atas menjalankan agama Allah tabaraka wa taala, yang berdakwanya dengan ujian yang luar biasa di kaum-kaumnya. Ya, dan semua nabi dan rasul itu ujian berat sekali ujiannya. Berat ujian mereka dibandingkan kita nggak ada apa-apanya. Ya contoh Rasulullah SAW, Rasulullah katakan asyadul bala, yang paling berat ujian adalah minal anbiya, itu nabi dan rasul. Summa ansal. Kemudian setelah itu. Jadi orang yang menjalankan istiqomah di atas apa yang dijelaskan, dijalankan oleh Rasulullah, mencontohkan Rasulullah SAW, pasti ada hambatannya. Rasulullah SAW luar biasa dakwahnya, coba yang menghalangi dakwahnya pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya sendiri coba yang menghalangi setiap dakwahnya, datang di pinggirnya, wah jangan kau percaya ini ponakanku ini orang gila. Terus begitu menghalangi dakwahnya Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah mengatakan, ya Fir'aun hadzal ummah, itu Abu Jahal yang selalu menghalangi dakwahnya Rasulullah SAW. Dan banyak ujian-ujiannya Rasulullah SAW, nggak gampang gitu, ujian itu berat sekali. Sampai Allah mengatakan, am hasiban nas apakah mereka manusia mengatakan yaqulu amanahum la yuftanun? Apakah mereka mengatakan beriman kepada Allah, hum la yuftanun, sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian itu berat, apalagi istiqomah, pasti berat ujiannya. Makanya Rasulullah katakan jaza min jinsil amal. Balasan dari amal itu sangat tergantung pada bagaimana kualitas amal tersebut. Semakin banyak, semakin berat amal tersebut, semakin besar ganjarannya. Ya contohnya misalnya sholat qiyamul lail lah, contoh sederhananya. Berat, nggak semua orang mampu untuk qiyamul lail. Tapi apa kata Rasulullah? Sholat yang terbaik, sholat yang termulia, yang teragung setelah sholat wajib adalah sholat qiyamul lail. Tapi kan banyak orang yang tidak melakukan qiyamul lail. Karena ganjarannya besar dan rintangannya untuk kita bisa istiqomah untuk qiyamul lail itu juga berat. Namanya tidur pakai AC, pakai selimut lagi, waduh sudah nggak kedengaran azan itu. Jangan qiyamul lail, azan subuh pun bablas anginnya. Lewat aja. Nah, ini berat. Belum lagi yang lain-lainnya, malam lainnya, termasuk misalnya istiqomah dalam melaksanakan saum. Tapi kalau terbiasa, memang awalnya berat. Tapi kalau terbiasa terus, kita mulai 2 pekan saja kita melakukan itu akan mudah ke depannya. Atau melaksanakan saum sunnah misalnya. Berat di awalnya, tapi kalau sudah terbiasa, ada sesuatu yang kurang kalau kita nggak melaksanakannya. Contohnya misalnya saum Senin Kemis misalnya. Rutin kita, sebulan saja itu rutin Senin Kemis. Kalau bulan selanjutnya itu kita nggak melaksanakannya, terasa ada kekurangan bagi diri kita. Padahal itu adalah ibadah sunnah. Iya. Nah oleh karena itulah tanamkan jadi kita, kalau sudah terbiasa istiqomah kayak gitu, mudah kelanjutannya mudah. Mudah sekali insya Allah. Sudah terbiasa. Kalau bisa karena biasa. Nah, lakukanlah amal seperti itu. Pertahankan amal kita. Pertahankan amal yang kita lakukan. Dan jangan berlebihan. La tatakau. Jangan berlebihan dalam masalah agama. Mencukupkan diri dengan apa yang datang, sudah cukup. Sudah sangat berat sebenarnya kalau kita mau. Ya. Kemudian Imam Muslim, dalam Sahih Muslim dikatakan, dan yang sahih dalam hadisnya 38 pada babu Kitabul Iman. Apa kata Imam Muslim membawakan hadis dari Sufyan ibnu Abdullah ya As-Saqafi radhiyallahu an, qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka, wa fi haditsin abi asbi Usama ghairaka. Qal qul amantu billah fastaqim. Subhanallah. Sedikit
Cuma dua jawabannya Rasulullah SAW. Datanglah Sufyan ibnu Abdullah As-Saqafi radhiyallahu an. Qultu ya Rasulullah. Berkata kepada Rasulullah SAW, Qulli fil Islam. Tolong sampaikan kepada tentang Islam. Subhanallah. Islam kan sangat luas sekali ya. Sangat luas sekali Islam ini. Ya termasuk sholatnya, zakatnya, hajinya, umrahnya, bil walidaynya. Semua aktivitas hidup kita kan dilandasi pada Islam. Agama yang sangat sempurna. Agama yang telah disempurnakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tolong sampaikan tentang Islam. Qaulan la as'alu. Ucapan itu aku nggak perlu tanya kepada orang lain lagi. Aku nggak perlu bertanya kepada siapapun selain darimu ya Rasulullah. Subhanallah. Maka apa kata Rasulullah SAW kepada menjawab pertanyaan sahabat ini? Amantu billah fastaqim. Jadi amantu billah summa staqim. Jadi dua, fastaqim atau summa staqim. Kau beriman kepada Allah dan istiqomah di atas iman tersebut. Tetap kau istiqomah di atas iman. Setelah kau mensaksikan dirimu bahwa beriman kepada Allah. Ya, sama dengan tadi itu. Rabbuna Allah. Rabbuna Allahu tabaraka. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi logisnya, beriman semua apa yang dikehendaki, yang diinginkan, yang termasuk konsekuensi dari iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman pada hari kemudian yang disampaikan oleh Allah dan Al-Quranul Karim. Yang belum kita melakukan, yang belum sampai ke sana kita, Allah telah menjelaskan kepada kita tentang adanya neraka, adanya surga, adanya sirat, adanya timbangan soal di akhir nanti. Lalu diyakini. Karena Allah mengkhabarkan kepada kita tentang kejadian yang pasti kita akan lalui nanti itu. Pasti. Kematian yang pertama kali kematian kita itu mulailah kita merasakan bagaimana ya awwalu min manazil akhirah al-kubur. Awal mula manusia menginjakkan telapak kakinya di kampung akhirat adalah kubur. Dia masuk kubur ya mulai dari situ. Tanya, ada fitnah kubur, ada azab kubur. Fitnah kubur itu ditanya, nanti ada selain nanti insya Allah. Ditanya oleh para malaikat tentang kita, tentang apa yang kita lakukan. Tentang apa yang kita lakukan. Dan cuma 3 pertanyaan mereka tersebut. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Siapa Rabb yang kau sembah? Apa agamamu? Siapa nabi yang kau ikuti? Sederhana, cuma 3 pertanyaan. Demikian panjangnya kehidupan dunia kita ini. Ada yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sampai 100 tahun umurnya. Bahkan ada sampai 1000 tahun. Cuma 3 pertanyaannya malaikat tersebut. Makanya kalau kita nggak mempelajari tentang keimanan ini, ya iman itu kan erat kaitannya dengan tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, Rasulullah mengatakan, kalau Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, pahamilah kalimat la ilaha. Ini yang cara yang Allah tabaraka wa taala jelaskan kepada kita untuk meningkatkan iman kita dengan cara kayak gini. Ini yang Rasul katakan, amantu billah summa staqim atau fastaqim. Maka beristiqomahlah kamu di atas keimanan tersebut. Makanya yang sering dibacakan setelah khotib biasanya itu membaca 3 ayat. Ayat yang keduanya itu ayat surat Al-Imran kan. Ya ayyuhallazina taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau wafat, jangan kau mati sebelum kau bertakwa kepada Allah, sebelum kau bawa agamu sampai kematian menjemputmu, bawa agamu, istiqomahlah dalam agamamu itu. Dalam Islam, taslim, serah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini hadis yang sangat jelas kepada kita bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang istiqomahnya, pentingnya istiqomah itu luar biasa, ganjarannya luar biasa, surga bagi orang-orang istiqomah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ayat yang selanjutnya dalam surat Syura ayat ke-15 selalu minta istiqomah, juga berkaitan dengan orang-orang Bani Israel, orang Yahudi ayat sebelumnya, tentang mereka syak dengan apa? Kitab mereka.
Ya, mereka mengatakan Isa dibunuh oleh mereka, padahal Isa itu diangkat oleh Allah Tabaraka. Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah SWT ke langit sana itu, dan Nabi masih hidup sampai sekarang ini, Nabi Isa alaihissalam. Dan dia akan turun nanti ke dunia ini. Ya, ketika Nabi Isa alaihissalam itu mereka ragu tentang kematian Nabi Isa alaihissalam. Nah, itulah turun yang menjelaskan tentang mereka. Falizalik, nah oleh karena itulah keraguan mereka, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, kitab mereka itu, karena mereka sudah merombak kitab mereka, bukan lagi kitab suci lagi. Kita yakini, harus kita yakini bahwa itu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Injil, Taurat, Zabur, Sufi Musa, semua kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran Al-Karim, kita harus yakini, harus kita yakini, itu wajib kita meyakininya. Hanya kita katakan bahwa kitab itu sudah tidak berlaku lagi ketika Al-Quran diturunkan. Al-Quran 30 juz yang kita sekarang ini lain sudah tidak berlaku. Taurat, Injil, Zabur sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku bagi kita Al-Quran Al-Karim. Nah, keraguan mereka itu, falizalik ya fad'u, serukan kepada mereka, wastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau hai Muhammad SAW di atas perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala kama umirta, sebagaimana aku perintahkan kepadamu. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang ikuti hawa nafsunya. Kenapa? Oh, itu kaget ibu-ibu tadi itu ada tikus. Oh. So di mana masuk ke dalam? Ya. Oh, sorry. Di kamar barangkali. Allah mengatakan kepada kita dalam ayat ini jelaskan, fadzalik, oleh karena itu Muhammad SAW dan para semua umat Rasulullah SAW, ya fad'u, serukan pada mereka, meminta, berdoalah, seru kepada orang-orang yang ahli kitab tersebut, wastaqim, dan tetap istiqomah. Istiqomah di atas jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala kama umirta. Soal ayat tadi itu juga kama umirta, sebagaimana Allah perintahkan kepadamu. Apa? Syariat yang dijalankan oleh Rasulullah SAW adalah syariat yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah tidak berkata, tidak berbuat, tidak mengucapkan sesuatu kecuali wahyu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Rasulullah SAW berkata, berbuat, melakukan sesuatu bukan karena hawa nafsunya, semua wahyu diwahyukan oleh Allah tabaraka kepadanya. Makanya mengikuti Rasulullah SAW itu pasti kita akan mengikuti Al-Quran Al-Karim. Karena yang penterjemah Al-Quran yang paling sempurna melaksanakan Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Maka jangan kita menyimpang dari apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Kama umirta, wala tattabi ahwa'ahum, jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Ya, memang sekarang kita lihat, subhanallah, hawa nafsu itu bisa dua kan. Pikiran kadang-kadang kita dibuat kita syak dengan agama kita, membuat sesuatu, kadang-kadang melontarkan statement-statement yang kadang-kadang merusak. Bagus dalam pandangan kita, dalam pandangan manusia, dalam pandangan telinga mendengarnya bagus, tapi syariat malah melarang hal tersebut. Ini subhat yang lontarkan oleh demikian banyaknya. Ya termasuk subhat yang kita dengar sekarang kan. Menteri Agama bagaimana coba mereka agar semua uang masjid dimasukkan ke dalam kas negara kan. Sampai masalah kurban diatur oleh negara. Kapan semua itu terjadi coba? Subhanallah. Ditambah rusak, ganti menteri tambah rusak kanunya, kebijakannya. Tambah menyurutkan Islam. Sebelumnya dikatakan zakat macam-macam. Minta maaf. Muncul lagi statement-statement. Wala quwata illa billah. Dianggap mainan ya agama. Ya kita lihat di realita, kita seperti ini. Belum lagi antek-anteknya.
yang merusak agama yang luar biasa. Maka jangan kita hawa nafsu. Allah katakan di sini wala tattabi' ahwa'ahum. Yang ayat itu la tatghaw, jangan kau berlebihan. Jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Yang berbicara sekendak hawa nafsunya, sekendak keinginannya. Apalagi sudah ada pesan-pesan sponsor. Lain lagi udah kasusnya itu. Nauzubillah min dzalik. Ini yang merusak agama itu ini sebenarnya. Maka kalau kita nggak kuat dalam agama kita, nggak berilmu kita, nggak mengkaji apa Al-Quran dan Sunnah akan susah kita bisa istiqomah di jalannya. Nanti kita lihat bagaimana trik-trik itu kita istiqomah itu tetap mentadaburi Al-Quranul Karim. Masya Allah, sekarang luar biasa. Wa qul amantu bima anzalallah. Nah, katakan kepada mereka, aku beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Taala berupa Al-Qur'anul Karim, Zabur, Taurat, Injil, semuanya itu. Ya, anzalallahu min kitab. Semua yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu li'adila bainakum. Aku diperintahkan untuk bersikap adil terhadap kalian. Ya, Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Rabbku Rabb kalian. Rabbku adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabb kan juga Allah Subhanahu wa taala. Lana amaluna wa lakum a'malukum. Untuk kami agama, untuk kami amal, untuk kalian amal kalian, untuk aku juga amal kalian. Kan terpisah sudah. Enggak sama. Amal kalian silakan beramal. Amalku juga aku akan bertanggungjawabkan amalku di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Engkau pun demikian akan mempertanggungjawabkan amal perbuatanmu. Lana amaluna wa lakum amalukum. La hujjata bainana wa bainakum. Enggak perlu ada hujjah lagi. Enggak perlu ada perdebatan lagi kepada mereka. Karena mereka telah menyimpang dari Al-Quranul Karim. Turunnya Al-Quranul Karim menyempurnakan semua kitab yang ada. Taurat, Zabur, Injil, Sufi Musa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala sempurna dengan Al-Quranul Karim. Sehingga nggak perlu ada hujah lagi, nggak perlu ada perdebatan lagi dengan mereka. Selama mereka meyakini agama mereka seperti itu, yang menyimpang dari Al-Quranul Karim, nggak mau menerima Rasulullah sebagai Nabi terakhir, nggak mau menerima Rasulullah sebagai pembawa risalah terakhir Al-Quranul Karim, nggak mau menerima mereka, maka nggak perlu lagi debat dengan mereka. La hujjah. La hujjah bainana wa bainakum. Antara kami dan kamu nggak perlu hujjah lagi, karena jelas. Wallahu yajma'u bainana. Allah akan menjama, akan mengumpulkan kita semua nanti akhir Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihil masir. Dan pada Allah kita akan kembali. Ini jelas sekali bagi kita bahwa agar kita istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita terpesona dengan orang-orang kadang-kadang punya pangkat jabatan yang luar biasa, profesor, doktor, tapi ucapannya itu banyak kadang-kadang subhat yang mereka lontarkan untuk meragukan keraguan para kaum muslimin. Kita lihat banyak di YouTube lah seperti kita lihat. Sampai ada, ya mungkin pernah bapak-bapak pernah mendengar di YouTube itu ada Habaib atau Habib gitu. Ini melecehkan Rasulullah SAW. Kalau bapak perhatikan nih, itu Rasulullah kan datang kepadaku dan berlutut mencium lututku katanya. Pernah dengar nggak itu di YouTube itu? Hah? Pernah dengar nggak itu? Ini kan menghina Rasulullah SAW. Seolah-olah tuh dia lebih mulia dari Rasulullah SAW. Hati-hati, banyak yang seperti gini. Banyak yang mengklaim Habib tapi akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah SAW. Nauzubillah min dzalik. Allah musta'an. Dan nggak sedikit yang seperti ini, Pak. Bapak lihat di YouTube itu luar, makanya jangan lihat lagi lah. Makanya takutnya ragu-ragu nanti lagi. Pokoknya kalau sudah orang mengatakan bahwa menghina Rasulullah SAW dengan ucapan manis ucapannya kan, dia sedang bermajlis kayak begitu, lah Habib ini datang Rasulullah kepadanya, keluar Rasulullah dan berlutut mencium lututnya katanya. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati Pak, hati-hati seperti gini karena luar biasa sekarang ini. Nah, tentang masalah tadi itu bahwa Rasulullah SAW pun bersabda tentang bagaimana seorang yang cinta ketemu Rasul, cinta ketemu dengan Allah Tabaraka wa Taala. Ini banyak orang sekarang kan
takut mati, takut segala macam kan. Nah, bagaimana sikap kita dalam masalah ini? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya, sebelumnya itu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba liqa Allah fahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cinta ketemu dengan dia. Kita ketemu dengan Allah di dunia. Kita enggak melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan salat kita kan kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Jibril, karena Rasulullah jelaskan kepada kita tentang masalah ihsan. Anta'budallah kana tarahu. Fa in lam tarahu fa in lam nakum tarahu fa innahu yaraka. Nah, ihsan, kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah tabaraka wa taala. Kalau kau enggak melihat dan pasti kau enggak bisa melihatnya, yakinkan dirimu kau dilihat oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi setiap saat kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Kita berdialog, bermunajah kepada Allah dalam salat yang kita lakukan 5 waktu sehari semalam. Belum salat sunnahnya lain, salat rawatibnya, salat qiyamul lailnya, salat duhanya. Kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, tapi ada hakikat yang sebenarnya kita kematian. Ya, barang siapa yang ahabbu liqa Allah, kalau di dunia dia sering berdialog, sering, maka nggak perlu takut dengan kematian sebenarnya. Karena dia akan temu dengan Rabb-nya yang disembah oleh dia di dunia. Ya. Ahabbullahu liqa'ak. Oh, Allah akan mencintai kita dengan dia. Man kariha liqa Allah, barang siapa yang tidak suka, yang nggak suka ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun nggak suka ketemu dengan dia. Nah, berkata Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Qalat ya Aisyah tu au ba'da azwajihi atau istri-istri yang lain, inna lanahrukan mauta. Qala laisa dzalik walakin al-maut mu'mina idza hadara al-mautu ya basyira bi rahmi ridwanillahi wa karamatihi. Falaisa syai'un ahabbu ilaihi mimma amamahu. Fahabbu liqa' Allah wa habbu Allah liqa'ahu. Wa innal kafirin idza khudira busyra bi'adzabillah wa uqubatihi falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu. Farikah liqa' Allah wa kariha Allah liqa'ah. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah orang enggak suka dengan kematian. Orang takut pada kematian ya Rasulullah. Ya. Au ba'da dari inna karena kaul maut, orang enggak suka dengan kematian ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Qal, laisa zalik, bukan begitu maknanya ya Aisyah. Apa kata Rasulullah SAW menjelaskan? Walakinnal mu'mina, tapi orang mukmin yang istiqomah tadi itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus istiqomah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, idza hadaral maut, ketika kematian menjemput dirinya, bal busyra bi rahbidwanillah. Ada kabar gembira kepadanya tentang keridhaan Allah kepadanya. Bagi siapa ini? Istiqomah jalan Allah tabaraka wa taala. Istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah tabaraka wa taala. Di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah ridha kepadanya, beridha Allah wa karamatihi, dan kemuliaan Allah berikan, karamah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Falaisa syai'un ahabbu ilaihi, dan tidak ada lagi yang paling dicintai oleh seorang mukmin ketika dia ketemu dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, mimma amamahu ahabbullah ahabbu liqa'ah. Inilah membuat dia cinta kepada Allah, cinta ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahabbu liqa'ah, dan Allah pun mencintai ketemu dengan dia. Karena apa? Ya karena amal solehnya, karena istiqomahnya dia menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala. Sehingga bagi orang mukmin, dia nggak perlu takut kematian sebenarnya. Dan kematian itulah dia ketemu dengan Rabb yang sesungguhnya dia selama di dunia nggak pernah melihatnya, nggak pernah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Di akhirat akan terlihatkan oleh dia wajhullah tabaraka wa ta'ala. Itu membuat dia cinta kepada Allah, untuk ketemu dengan Allah yang selama di dunia dia beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang nggak pernah disaksikannya dengan matanya. Begitu dia kampung akhirat, mulailah dia mendapatkan kenikmatan ridwan Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah maksud
orang yang ahabbu lika Allah, dia senang ketemu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun senang ketemu dengan mereka. Karena dapat ridwanullah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lain orang kafir. Adapun orang kafir, idza hudira jika kematian menjemput dirinya, dikhabarkan kepadanya azabillah, azab Allah akan menimpa dirinya, uqubatih, dan hukuman Allah terhadap apa kekafiran mereka semasa di dunia. Falaisa syai'un akrahu, dan dia tidaklah sesuatu yang paling mengerikan bagi dirinya untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berapa menciptakan dirinya. Karena perbuatan kekufurannya di dunia, perbuatan ingkar kepada Allah Tabaraka wa taala, perbuatan kezaliman dia di dunia itu, sehingga dia nggak mau ketemu dengan Rabb-nya. Ketakut. Takut apa? Takut akan diazab, takut akan diiqab Allah pada dia. Ya, bima amamahu wa kariha liqa Allah. Yang disaksikan di depan matanya tentang kematian dia itu, dia nggak mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karya Allah, dia nggak mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun nggak suka ketemu dengan dia. Makanya kematian orang kafir itu sangat menyedihkan sebenarnya. Yadribuna wujuhum wa adbarahum fadzuqul adzabal hariq. Dipukul punggungnya, dipukul mukanya mereka itu sampai rasakan oleh kamu azab yang menyedihkan sekali, yang paling dahsyat ini. Itu kematian orang kafir. Nah, oleh karena itulah cinta ketemu Allah Subhanahu wa taala itu kita dengan amal ibadah kita di dunia ini, kita ketemu dengan Allah, kita ingin berjumpa dengan Allah, dengan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun apa yang bisa kita lakukan untuk istiqomah jalan Allah Tabaraka wa taala, yang pertama itu adalah merenungkan Al-Qur'anul Karim. Dijelas sudah ini. Al-Qur'anul Karim itu menambah keimanan kita dengan Al-Qur'anul Karim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuh zadathum imana. Ini kriteria utama orang mukmin. Jika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya bergetar hatinya. Ya, tiap hari akan kita mendengar nama Allah disebutkan. Kapan itu? Nah, kapan? Setiap hari pasti kita mendengar nama Allah disebutkan. Di mana? Ketika azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah disebutkan nama Allah Subhanahu. Allah Maha Besar. Semuanya kecil, dunia dan isinya, pekerjaan kita, pekerjaan kita, rumah kita, semuanya kecil. Allahu Akbar. Berkumandang azan. Sampai pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita semua tinggalkan sholat, mari pada kemenangan. Berapa banyak orang-orang mukmin yang mengajarkan di Islam nggak peduli dengan azan. Ingat ya, muazin itu melafazkan suara azan itu Allah memanggil kita. Bukan muazin manggil kita. Allah dengan kejuan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, tapi masih mereka membesarkan pekerjaannya, membesarkan dunianya, membesarkan segala macam yang duniawi sifatnya, sementara Allah pun nggak diperdulikan. Setiap hari kita dengar loh, minimal 5 kali sehari semalam ini. Berapa banyak yang hadir di masjid untuk sholat jamaah coba? Subhanallah. Nah ini, dengan Al-Quranul Karim itulah kita bisa menguatkan iman kita, meningkatkan iman kita, dan tingkatnya iman itu sehingga kita bisa istiqomah dengan Allah Tabaraka wa taala. Nah, ayat yang juga yang jelaskan dalam surat Ibrahim ayat ke-27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Ya, Allah yusabbitullah, Allah menguatkan alladzina amanu, orang yang beriman. Dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan itu ada pada kalimat tauhid, enggak ada lain sebenarnya. Kalimat la ilaha illallah. Sejak awal kita hidup, awal kita keluar, sebelum kita keluar dari rahim ibu kita, Allah telah mengangkat persaksian pada diri kita. Alastu bi rabbikum? Qalu bala, syahidna. Bukan aku Rabb yang kau sembah nanti? Benar, engkau Rabbku.
Kita bersaksi sebelum kita keluar ke dunia ini. Sampai menjelang kita mati, Allah pun Rasulullah mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan saudara kalian yang menjelang kematian dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ini ilah sabit yang menguatkan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Semakin orang paham kalimat ini, semakin orang mendalami kalimat ini, semakin terasa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin terasa dia akrab dengan Allah Azza wa Jalla, semakin terasa dia diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dengan kalimat ini. Makanya tadi itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Sabitun fil haya bil qauli sabit, qaul yang kuat dengan zikir dengan kalimat ini. Maka kalimat yang termulia yang Rasul katakan di padang Arafah itu, kalimat yang membedakan aku dengan nabi sebelumnya adalah kalimat ini. Ya, la ilallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini banyak kita baca juga. Baca ketika kita selesai sholat wajib, membaca ini 10 kali. Maghrib dan isya, maghrib dan subuh membaca tambah la ilallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca 100 kali tiap harinya, maka dia akan diangkat 100 derajat. Kemudian dibuang semua dosanya oleh Allah, 100 dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sama dengan orang-orang yang memerdekakan hamba saya Bani Israel. Bayangkan, kalimat ini sebenarnya yang kuatkan kita. Sampai memati pun kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mentalkinkan, mengajarkan mereka untuk melafazkan kalimat la ilaha illallah. Bukan Yasin, bukan yang lain, ini aja kalimat ini. Man akhirul kalami la ilaha illallah, man akhirul kalami fid dunya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Barang siapa mengakhirkan kalamnya kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Kita bertanya, siapakah yang bisa menjamin dirinya dengan kalimat mengakhiri nyawanya, berikut nyawanya keluar dari la ilaha illallah? Siapa? Tidak bisa menjamin diri kita masing-masing. Tapi rutinkan, lazimkan baca ini, dan konsekuensi yang akan menjadi konsekuensi dari kalimat tersebut. Ini sabit fil hayati dunia fil akhirah, baik dunia sampai akhirat nanti dijamin oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yudillullah, dan Allah menyesatkan orang yang zalim, orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'alullahu ma yasha', Allah tabaraka wa taala berbuat sesuatu apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, hadis juga yang jelaskan agak panjang, hadis ini terakhir ya, tentang tentang tadi itu dua kelompok manusia yang diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Dari Burairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal mayta yusiru ila qabri fayaj'aluhu rajulun salihun fi qabrihi ghaira fazi'in wala musy'urin. Jadi ada ini tentang kebenaran haknya adanya azab kubur atau siksa kubur. Jadi jangan sampai kita meragukan. Kan pernah kejadian juga kan. Mantan presiden mengatakan, belum sampai ke sana sudah meyakini katanya. Na'udzubillah. Rasulullah sendiri pun berlindung kepada Allah dari azab kubur loh. Setiap menjelang salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr. Itu Rasulullah SAW mengajari kita untuk berlindung dari azab kubur. Dan memang benar adanya. Ini hadis yang jelaskan kepada kita. Jika seorang muslim ya masuk ke dalam kubur jadi meninggal, maka dia akan dikabarkan kepada seorang muslim yang saleh tadi itu, fi qabrihi ghaira, dia enggak akan takut dengan apa, wala mas'ufin, summa yaqulu lahu fi ma kunta yaqul. Kalau ditanyakan, jadi kita sebenarnya itu pindah alam saja sebenarnya. Dulu di alam ruh masuk ke alam rahim. Ada yang 9 bulan, ada yang 9 bulan lebih, ada 9 bulan kurang. Alam rahim 9 bulan. Masuk alam syahadah, alam dunia pun demikian. Ada yang umurnya sebulan, ada yang seminggu, ada yang sehari umurnya. Ada yang sampai 100 tahun, ada yang sampai 1000 tahun umurnya di dunia ini. Pindah alam ke alam dunia. Setelah itu masuk ke alam mana? Alam barzah, alam kubur. Pindah alam.
Kita di alam roh kita hidup, masuk alam rahim, kita hidup pula diberikan pada umur 4 bulan. Itu kita ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikanlah apa kebaikan keburukannya, dia rezekinya, semuanya. Masuk alam syahada ini, alam dunia, kita beribadah, kita segala macam dalam dunia ini. Wafat kita dalam dunia, bukan wafat, dia pindah alam dengan cara mati. Dimatikan dalam dunia, dihidupkan kembali di alam barzah. Dihidupkan orang ini. Rasul mengatakan kepada kita, apa kata Rasulullah SAW? Summa yaqulu lahu fima kunta. Setelah diberdirikan orang ini, didudukkan orang ini, mayit ini didudukkan, dimasukkan nyawanya lagi kepada tubuhnya. Bukan, ingat ya, bukan kuburan, tapi alam kubur. Kalau kuburan jelas dibongkar masih ada mayit di situ, tapi alam kubur Allahu a'lam, kita tahu di mana. Itu ada ghaib, hanya Allah yang tahu. Nah, di alam kuburnya dibangkitkan dia, didudukkan dia itu. Fayaqulu, berkata, ditanyakan, kunta fil Islam. Ya, kuntu, apa kau lakukan dalam masalah ini? Aku Islam. Dia katakan, agamaku Islam. Fayaqulu, ma hadzal rajul? Fayaqulu, siapa nabi yang kau ikuti? Siapa laki-laki ini? Laki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nabi yang diutus oleh Allah Tabaraka wa taala. Ja'ana bil bayinat, datanglah kepada kami, kepadaku itu bayinat, penjelas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Min abdillahi fasaddaq, dari hamba Allah ini, dan aku membenarkannya. Fasaddaqnahu fayaqulu lahu, apa dibenarkan ucapan perbuatan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Hal ra'aita Allah, dikatakan padanya, apa kau melihat Allah Subhanahu wa taala? Fayaqulu ma yanbaghi li ahadin an yara Allah. Enggak mungkin orang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, enggak mungkin. Enggak mungkin orang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kemudian berkata kepadanya, ya, ini enggak mungkin kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata dia? Fayafrahu lahu farjatan qabla an-nar. Kemudian diperlihatkan oleh malaikat ini celah neraka kepada orang ini. Fayanzuru ilaiha yahjizuna ib'aduha. Kemudian dia melihat neraka itu saling menghantam antara apinya. Bergejolak apinya tersebut. Ba'duhum fayaqulu lahu unzur. Maka yang kedua diperlihatkan oleh kepadanya, ma waqaqa Allahu summa yafrahu lahu qabla al-jannah. Kemudian dibuka lagi celah surga kepadanya. Dia melihat kenikmatan luar biasa di surga tersebut, yang nggak mungkin bisa terbayang oleh manusia tentang kenikmatan surga itu. Faqila, maka dia berkatalah malaikat kepadanya, qila, ya, qabla kamu fayanzuru ilaiha wa yahtimu ba'duha ala ba'din. Kemudian dikatakan padanya, summa yafrahu lahu qibla jannati fayanzuru ila rahbatiha wa ma fiha fayaqulu lahu hadza maq'aduka. Begitu dilihat Allah telah menjauhkan kamu, memalingkan kamu dari siksanya di neraka ini, kamu sekarang tempatmu nanti ada di surga ini tempatmu. Kenapa? Karena amal soleh. Karena amal perbuatan soleh, istiqomah dan kesolehannya. Subhanallah. Kemudian orang-orang fajir, orang-orang kafir ini bangkitkan kembali orang ini, ditanya, apa yang kau lakukan dengan di dunia ini? Apa yang kau lakukan terhadap orang ini? Apa kata dia ini yang buruk akhlaknya, yang perangainya kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia farila mas'ulan fayaqulu lahu fima kunta yaqulu la adri. Dia enggak tahu agamanya apa. Subhanallah. Jadi aku enggak tahu. Ditanya lagi tentang Rasulullah SAW. Siapa laki-laki ini? Ya, samitun nasi yaqulu, ya, faqulan. Manusia mengatakan seperti ini, aku ikuti itu aja. Subhanallah. Ikut-ikutan dalam beragama. Tidak ada pijakan yang jelas dalam beragamanya. Sampai akhirat pun, sampai dikubur pun begitu orang tersebut. Dibangkitkan, diperlihatkan alam, diperlihatkan kuburan, diperlihatkan surga pertama dulu oleh malaikat ini. Keindahan surga tersebut, dia takjub melihat keindahan surga. Kemudian diperlihatkan neraka kepadanya, farufiqa qabla an-nar
Fayanzuru ilaiha, dia melihat neraka yang bergejolak apinya, mayaqulu lahu hadza maq'aduka, ini tempatmu nanti. Ya, ada saq wa kunta alaihi muttan wa alaihi tub'asu insyaallah. Inilah nanti kamu dibangkitkan di sini, kamu tempat tinggalmu di sini karena keingkaranmu kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ngerinya. Makanya ya banyak kita mentadabbur Al-Qur'anul Karim, banyak kita membaca Al-Qur'anul Karim, tidak hanya dibaca tapi dipelajari isi kandungannya. Juga sampai ini ya, berapa tempat berapa lama lagi, tapi ini kan waktu sangat terbatas ya, sudah jam 6:07 ini sudah waktu syuruk. Insya Allah kesambung beberapa depan lagi ya tentang khusus masalah bagaimana kita merasakan bisa istiqomah ya Allah tabaraka wa taala. Ya demikian, mungkin bisa bertanya dulu ya karena waktu sudah terbatas sekali. Ya demikian, mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepada kami, curah kepada ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyibah, rezeki yang halal thayyibah, wa amalan mutaqabbal, amalan yang makbulah. Demikian para Rasulullah berlindung kepada Allah di 4 hal. Ya, Rasulullah berlindung kepada Allah di 4 hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Min qalbi la yakhsha, dari hati enggak pernah takut kepadamu. Min nafsi la tasbah, dari jiwa yang enggak pernah puas. Wa doa la yustajabu, dari doa yang enggak dijabah olehmu. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.